warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri Yusfiani. Saya dari Prodi Manajemen semester 3 dengan NIM 01221081. Dan kali ini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah ekonomi manajerial tentang materi analisis perilaku konsumen pasar. Adapun beberapa submateri yang akan saya jelaskan, yang pertama ada pendekatan utilitas, yang kedua ada kurva indifference, yang ketiga ada anggaran dan perilaku konsumen, dan yang terakhir ada kurva permintaan. Untuk pembahasan yang pertama ini, saya akan membahas terkait pendekatan utility. Pendekatan utility merupakan kepuasan total yang diperoleh konsumen dari mengkonsumsi suatu produk atau jasa. Jadi setiap konsumen tentunya memiliki keinginan atau kebutuhan terhadap produk ataupun jasa yang ingin mereka beli, dan tentunya produk tersebut memiliki nilai kepuasan atau nilai manfaatnya yang berbeda-beda. Utilitas sebagai media ukur untuk mengukur manfaat atau kepuasan yang diperoleh konsumen saat menggunakan produk atau layanan tersebut. Sehingga para ekonom mengukur utilitas dalam hal preferensi yang diungkapkan dalam perilaku konsumen yang berbeda-beda. Adapun contoh dari pendekatan utilitas yaitu terdapat juga beberapa jenis pendekatan utilitas, yaitu yang pertama ada utilitas ordinal. Utilitas ordinal merupakan penilaian yang dilakukan oleh konsumen secara objektif. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa penggunaan utilitas hanya dapat dihitung tetapi tidak dapat dibandingkan. Adapun contoh dari pendekatan utilitas ordinal yaitu kedua ada utilitas kardinal. Jenis utilitas ini melihat bahwa utilitas dapat diukur secara langsung melalui angka. Asumsinya berupa 1 util sama dengan 1 unit uang. Adapun contoh dari utilitas kardinal yaitu yang ketiga ada utilitas total. Utilitas total merupakan kepuasan total yang diperoleh konsumen saat mengonsumsi sejumlah produk ataupun layanan. Kepuasan total bertambah jika ada konsumsi tambahan sampai konsumsi tersebut memiliki utilitas negatif. Berikut contohnya. Maka dari itu, pada aspek pasar, setiap konsumen itu berhak memilih produk ataupun layanan yang mereka rasa memiliki kegunaan atau nilai kemanfaatannya tersendiri. Karena kepuasan memiliki nilai tingkatan yang berbeda bagi tiap individu. Setiap produk juga dapat diperjualbelikan di pasar yang memiliki nilai kemanfaatan yang berbeda-beda, tergantung bagaimana kebutuhan konsumen itu sendiri untuk memilih produk ataupun jasa yang mereka butuhkan. Yang kedua, ada materi dari kurva indifference. Kurva indifference dapat diartikan sebagai representasi grafis dari kombinasi barang tertentu yang memberikan kepuasan atau utilitas yang sama kepada konsumen. Sumbu vertikal dan sumbu horizontal mewakili jumlah barang yang dikonsumsi. Substitusi tingkat marginal, tingkat di mana konsumen bersedia untuk mengganti satu barang untuk yang lain dan mempertahankan tingkat kepuasan konsumen yang sama. Jadi, individu akan dihadapkan oleh dua produk di mana produk tersebut memiliki manfaat yang berbeda, dan salah satunya ia harus mengganti satu barang untuk yang lain demi mempertahankan barang yang ia rasa kegunaannya sangat penting untuk menggantikan barang yang lainnya. Adapun ciri-ciri dari kurva indifference adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurva indifference itu mempunyai nilai kemiringan negatif atau negatively sloped, atau paling tidak tak pernah memiliki nilai kemiringan positif. Hal ini berarti bahwa bila konsumsi suatu jenis barang ditambah, maka konsumsi barang lain harus dikurangi. Bentuk ekstrim dari kurva indifference adalah sejajar sumbu vertikal dan sejajar sumbu horizontal. Yang kedua, bentuk kurva indifference cembung ke titik origin, titik nol. Hal ini menunjukkan derajat penggantian barang yang semakin menurun.
Derajat penilaian ini digunakan untuk mengetahui berapa jumlah barang yang harus dikurangi untuk menambah barang lain agar kepuasan yang diterima tetap sama dan nilai kepuasan utilitas juga tetap sama. Maka dari itu terdapat contoh dari kurva indifference yaitu pada gambar tersebut terdapat kemiringan ke bawah. Lalu mengapa sih kemiringan ke bawah tersebut? Kemiringan ke bawah ini mengisyaratkan bahwa baik kopi dan teh menawarkan utilitas positif bagi konsumen. Untuk menjaga kepuasan tetap sama bagi konsumen, penurunan jumlah kopi harus dikompensasi dengan peningkatan jumlah teh dan sebaliknya juga berlaku. Sementara itu, kejebungan kurva menunjukkan tingkat marginal substitusi kopi untuk teh, yakni jumlah kopi yang rela dikorbankan oleh konsumen untuk mendapatkan 1 unit tambahan teh dengan mempertahankan utilitas yang sama. Kecembungan tersebut mencerminkan asumsi hukum utilitas marginal yang semakin menurun. Pada titik C, kemiringan kurva indifference relatif curang. Pada titik ini, konsumen bersedia memberikan sejumlah besar kopi untuk mendapatkan lebih banyak teh. Di sisi lain, pada titik A, kemiringan kurva indifference kurang curang. Pada titik ini, konsumen bersedia memberikan jumlah kopi yang relatif lebih rendah dibandingkan teh yang jauh lebih banyak jumlahnya. Lalu yang ketiga, saya akan membahas terkait kurva batas anggaran. Kurva batas anggaran atau budget line yang merupakan sebuah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi barang ataupun jasa yang dapat dibeli oleh konsumen dengan jumlah pendapatan tertentu. Seperti halnya pada indifference kurva, di dalam menggambarkan budget line juga dimisalkan bahwa konsumen akan membeli 2 jenis barang saja. Dalam hal ini, konsumen dihadapkan pada pilihan akan membeli makanan, pakaian, atau keduanya sekaligus. Setelah kita mempelajari indifference kurva atau budget line, kini saatnya menggabungkan dua kurva tersebut untuk memperoleh keseimbangan konsumen. Keseimbangan konsumen juga dapat tercapai apabila konsumen dapat terpenuhi harapan. Adapun contoh dari kurva batas anggaran yaitu terdapat sifat-sifat keturunan urutan konsumen. Yang pertama ada kesempurnaan, yang kedua lebih banyak adalah lebih baik, yang ketiga pengurangan substitusi tingkat marginal, dan yang terakhir adalah transitivitas. Yang akan dibahas pertama adalah kesempurnaan. Konsumen mampu mengungkapkan sesuatu yang lebih disukai atau mungkin akan bereaksi biasa aja antara seluruh kemungkinan barang, seperti saya tidak suka barang tersebut atau saya bukan memilih barang tersebut. Dengan sifat kesempurnaan, konsumen dapat memilih barang mana yang disukainya atau menjadi pilihannya, yang ada manfaatnya yang berbeda-beda. Yang kedua, ada lebih banyak adalah lebih baik. Barang yang mempunyai setidaknya sama banyak pada setiap barang dan banyak dari beberapa barang lebih disukai daripada barang lain menurut preferensi tersebut pada individu. Yang ketiga, ada pengurangan substitusi tingkat marginal. Kesediaan konsumen untuk mengorbankan barang Y untuk mempertahankan pengurangan tingkat kepuasan yang sama karena lebih banyak barang X yang diperoleh. Tingkat di mana konsumen bersedia untuk mengganti satu barang dengan yang lain dan mempertahankan tingkat kepuasan yang sama. Yang terakhir adalah kurva permintaan. Kurva permintaan merupakan grafik yang memberi gambaran hubungan antara harga mutu barang terhadap jumlah permintaan sebagai total semua barang permintaan oleh semua pembeli di berbagai tingkat, sehingga kurva permintaan diperoleh dengan menggabungkan kurva-kurva terhadap permintaan individu. Lalu pergeseran kurva permintaan disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada pendapatan. Penurunan pendapatan membuat uang yang kita belanjakan tersedia semakin sedikit, sehingga akibatnya kemungkinan besar harus membeli jumlah dengan barang yang sedikit. Apabila permintaan terhadap suatu barang menurun, saat pendapatan menurun disebut barang normal.
Barang normal merupakan barang yang mengalami kenaikan permintaan ketika pendapatan turun. Yang kedua faktornya adalah harga barang terkait. Jika harga suatu barang turun dan mengakibatkan menurunnya permintaan barang yang lain, kedua barang ini dinamakan dengan barang substitusi atau dikenal dengan sebutan sebagai barang pengganti. Faktor yang ketiga adalah selera. Orang yang memiliki selera namun ditentukan oleh hal psikologis atau latar belakang seseorang yang berada di lingkup ekonomi. Meski begitu, ekonom tetap melakukan pengkajian terhadap apa yang muncul saat selera berubah, termasuk menganalisis perbedaan elastisitas permintaan dan slope kurva permintaan. Terakhir ada ekspektasi. Ekspektasi seseorang terhadap masa depan yang mempengaruhi permintaan masyarakat saat ini untuk suatu produk atau jasa, di mana permintaan masyarakat selalu berubah-ubah terhadap keinginannya untuk memenuhi kebutuhan produk atau jasanya. Seperti misalnya, ekspektasi orang terhadap harga kebutuhan pokok hari ini akan turun, sehingga masyarakat kemungkinan tidak mau membeli banyak harga kebutuhan pokok hari ini. Lalu yang terakhir ada permintaan pasar. Terdapat kurva. Kurva permintaan pasar adalah penjumlahan horizontal dari kurva permintaan individu. Hal ini menunjukkan jumlah total seluruh konsumen akan membeli pada setiap titik harga. Permintaan pasar terdapat gambar kurva dari permintaan pasar. Kurva permintaan pasar adalah penjualan horizontal dari kurva permintaan individu. Hal ini menunjukkan jumlah total seluruh konsumen akan membeli pada setiap titik harga. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.